Jadi kalau sebelumnya itu dievaluasi juga oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Tadi kami sudah sampaikan. Sekarang sepenuhnya evaluasi internal. Evaluasi internal. Jadi evaluasi internal itu kemudian berkaitan dengan kewilayahan, maka sebetulnya di dalam konsep awalnya itu ketika semuanya berbasis DRP, kemudian evaluasi itu yang kualitatifnya adalah basis aduan. Jadi semuanya sudah berbasis kuantitatif kecuali ada aduan. Kemudian aduan itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi evaluasi kualitatif mentor. Karena di sini ada mentor supaya ada kerjasama mentoring dengan mentinya gitu, dengan pendamping di istilahnya di bawahnya, tapi sifatnya kependidikan ya, bukan soal supervisi di dalam pabrik kepada buruhnya begitu, tapi ini mentor ke menti. Kemudian kalau sebelumnya evaluasinya itu kualitatif dan skornya itu skor-skor kualitatif, maka kemudian sekarang evaluasinya kuantitatif. Dan dipastikan bahwa setiap pendamping yang bekerja itu pasti dia akan dihargai pekerjaannya itu, profesionalismenya itu. Yang kualitatif itu 30%. Ini nanti kita bisa cek, kita sudah sering diskusikan, angka ini menunjukkan tambahan dari kerja pendamping. Kalau pendamping bekerja penuh, sudah pasti dia ada angka 70 atau C paling atas. Kemudian sebelumnya evaluasi itu sekali dalam setahun. Evaluasi kinerja itu sekali dalam setahun. Dengan adanya aplikasi daily report, maka evaluasi kinerja itu tiap bulan. Evaluasi tahunannya itu di 15 Oktober sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Apa sih keuntungan dari evaluasi bulanan? Evaluasi bulanan itu membuat hubungan antara mentor dan menti harus dekat. Tidak bisa kita mengevaluasi kalau nggak dekat. Jadi ini seperti kaidah para dosen. Kalau dosen nggak pernah mengajar, nggak pernah ketemu mahasiswanya, dia nggak bisa menilai mahasiswanya. Maka relatif dia akan memberi nilai yang tidak merugikan mahasiswanya. Karena kalau merugikan dia akan diprotes. Padahal dia nggak pernah ngajar, nggak pernah melihat mahasiswanya. Makanya nilainya A atau B seperti itu. Nah, ke depan itu memang harus sering bertemu. Jadi setiap mentor bisa melihat apa yang dilakukan mentinya. Jadi tidak ada alasan di dalam daily report itu mentor bisa melihat mentinya yang dilakukan hari ini dan sebagainya. Dan dia bisa menanyakan. Jadi seperti itu. Evaluasi bulanan itu membuat klarifikasi, perbaikan itu bisa lebih cepat. Dan itu memungkinkan adanya evaluasi tahunan itu diumumkan di 30 Oktober. Yang kemudian ada waktu 2 bulan evaluasi bulanannya itu, evaluasi kinerja bulanannya itu untuk membuktikan secara kuantitatif bahwa pendamping ini memang kinerjanya tinggi. Jadi kalau sampai ada kesalahan dalam penilaian tahunan itu masih ada waktu memperbaiki. Makanya itu pentingnya ada evaluasi kinerja di bulanan. Dan satu hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana evaluasi tahunan itu diumumkan di 1 November, di 15 Oktober, yang kemudian 1 November bisa membuat berarti saya sudah pasti akan dikontrak tahun depan. Ini satu inovasi kebijakan yang cerdik ini, karena sebetulnya begini, harapannya adalah P3K. Harapannya P3K. P3K itu sudah seperti PNS, ini ASN tapi non PNS begitu. Tapi diketahui bahwa syaratnya sangat rumit. Kemudian sangat rumitnya itu begini. Tidak terjamin
pendamping yang sudah punya pengalaman atau sudah punya keahlian itu akan menjadi P3K karena di dalamnya ada tes yang sangat serupa dengan tesnya PNS, kecuali ada kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi ini sama dengan sekarang guru honorer menjadi P3K. Ini Kementerian Desa sangat mendalami hal ini. Apakah memungkinkan begitu guru honorer langsung otomatis P3K, atau kemudian nanti ada beberapa tahapan yang akan merugikan guru honorer sehingga batal jadi P3K. Jadi kita sangat mempelajari itu. Kalau itu akan aman bagi tenaga pendamping profesional, maka akan diambil P3K. Nah, selama P3K nggak diambil, maka satu inovasi yang menurut kami cerdik itu adalah mengeluarkan evaluasi tahunan di bulan Oktober pertengahan, dan kemudian memberikan tambahan waktu 2 bulan untuk yang nilainya dianggap kurang bagus, sehingga kemudian masih ada peluang memperbaiki diri. Dan ketika di bulan Oktober itu yang nilainya A dan B itu kemudian bisa otomatis dikontrak pada tahun depan. Itu adalah satu inovasi dari kerja honorer tahunan, tapi secara faktual adalah multi years atau multi tahun. Karena di bulan Oktober sudah tahu kita akan dikontrak tahun depan. Yang sebetulnya basis kontraknya itu terutama adalah basis dari kerja, bukan basis dari hal-hal yang lain atau kita sebut achieve status berbasis kemajuan berbasis kerja, bukan ascribe status, bukan status berbasis hal-hal yang sifatnya subjektif gitu.